Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizin Umar, NPM 10070217095, mahasiswa Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan proposal penelitian tentang industri hijau dengan judul Perancangan Industri Hijau pada PT Finansa Putra Perkasa dengan pendekatan Lean Manufacturing. Adapun topik pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kemudian yang kedua, kajian pustaka, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Topik pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan dimulai dari latar belakang. Perkembangan sektor industri akan berdampak pada pemakaian sumber daya alam yang akan berubah menjadi limbah. Kegiatan industri dilakukan agar dapat meningkatkan potensi dan nilai jual dari sumber daya, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, yaitu adanya polusi atau pencemaran akibat proses produksi yang dilakukan. Industri premix pada PT Finansa Putra Perkasa dengan bahan baku utama yaitu serbuk, bertekstur serbuk adalah vitamin, mineral, dan tepung batu. Pada lingkungan sekitar pabrik, ini menghasilkan lingkungan yang kurang baik karena dari sistem pengolahan masih minim penerapan sirkulasi udara yang baik. Hampir dari 60% udara tercemar dari proses produksi yang berdampak kepada lingkungan sekitar pabrik. Selain dari udara, pengolahan limbah buangan atau limbah hasil produksi masih minim dilakukan. Hampir dari 70% air limbah belum terolah dengan baik sehingga tidak sedikit air limbah yang masuk ke irigasi warga sekitar. Penerapan perancangan industri hijau pada PT Finansa Putra Perkasa menggunakan pendekatan produksi yang ramah lingkungan, seperti ekoefisiensi dan dengan lean manufacturing. Pendekatan ekoefisiensi dilakukan dengan cara meminimalkan penggunaan bahan baku, energi, tata kelola ruang dan fasilitas, sumber daya dan inovasi teknologi, serta pengolahan manajemen untuk meningkatkan efisiensi produksi yang juga berdampak pada pengurangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan industri hijau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, mengurangi potensi dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, rumusan permasalahan. Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang di atas yang telah tadi dipaparkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan perancangan industri hijau dalam industri premix PT Finansa yang sesuai. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan dapat memenuhi kriteria standar industri hijau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereduksi pemborosan yang terjadi pada setiap limbah atau waste pada PT Finansa. Kemudian yang keempat, apa saja evaluasi yang perlu dilakukan dalam penerapan industri hijau PT Finansa. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama, industri hijau. Industri hijau definisikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi, lingkungan hidup, serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
Kemudian Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada meminimalkan limbah tanpa menurunkan kualitas sekaligus memaksimalkan produktivitas. Menurut Gaspers 2007, Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan melalui serangkaian aktivitas penyempurnaan. Kemudian, Value Stream Mapping adalah tool atau alat grafik dalam Lean Manufacturing yang membantu melihat flow material dan informasi serta produk berjalan melalui keseluruhan bisnis proses yang menciptakan value mulai dari raw material sampai diantar ke customer. Value Stream Mapping mampu memvisualisasikan aliran produk dan mengidentifikasi waste. Value Stream Mapping juga membantu memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian selanjutnya root cause analysis adalah metode problem solving yang dimanfaatkan untuk menemukan penyebab akar dari permasalahan. RCA ini merupakan proses yang digunakan untuk mencapai penyebab utama atau penyebab masalah, karena akar penyebab masalah adalah alasan utama bahwa terjadinya suatu permasalahan. Kemudian selanjutnya topik pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama kita melakukan observasi lapangan, di mana pada observasi lapangan ini yang pertama kondisi perusahaan, yang kedua proses aliran produksi, yang ketiga data produksi, waktu proses inventory, limbah hasil produksi. Kemudian kajian pustaka. Ini tadi industri hijau, kemudian konsep Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, dan RCA. Kemudian identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, pengumpulan data. Pada pengumpulan data, untuk kelangsungan penelitian terdiri dari data primer, yaitu wawancara, kuesioner, dan sekunder, yaitu observasi. Pada data primer berupa pengamatan langsung, wawancara dengan manajer dan staf produksi pada alur proses mixing produk. Melakukan penyebaran kuesioner penyebab waste atau pemborosan secara brainstorming. Penyebab kuesioner ditunjukkan kepada 5 departemen, yaitu kepala gudang, quality control, PPIC, kepala produksi, dan operator produksi. Kemudian dilakukan wawancara dengan bagian produksi mengenai jalannya proses produksi. Dengan adanya informasi produksi mengenai waktu proses atau waktu operasi, dapat dilakukan aliran proses dimulai dari material hingga produk sampai ke tangan konsumen, dan juga menanyakan masalah-masalah atau kerugian yang ditimbulkan dari hasil pemborosan atau waste yang terdapat pada proses produksi. Dan dari data sekunder meliputi aliran informasi fisik, pencatatan waktu, jarak antar area, dan data mesin. Data mesin ini berupa data maintenance atau perawatan dari mesin. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data, yang pertama pemetaan dengan value stream mapping. Ini bertujuan memberikan gambaran atau gambaran semua aliran informasi dan aliran fisik secara sistematis, dan memperjelas seluruh aktivitas produksi agar dapat diketahui kondisi dan masalah secara umum. Keseluruhan proses produksi, waktu operasi, ada lead time dan cycle time, jarak masing-masing area, dan proses didapatkan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dan yang kedua, pembuatan proses activity mapping atau PAC.
Mengidentifikasi adanya pemborosan dengan mengelompokkan tahapan proses produksi menjadi aktivitas yang value added atau non value added.